Wah, ini ada komen yang cukup mengerikan. Aku kargo waktu bulan puasa kemarin sekitar 20 kilo. Pas mau diambil di bandara disuruh bayar 22 juta. Padahal barangnya cuma korma sama baju. Wah, mahal banget ya, gendut banget nih 22 juta. Kecil kemungkinannya TKW ini kirim baju-baju branded sampai pajaknya itu 22 juta. Guys, mau cerita, kita mendingan nggak usah deh kirim-kirim barang ke Indonesia. Beliin oleh-oleh buat keluarga di Indonesia, beliin coklat, sendal, dan lain sebagainya. Kirim pos, kena pajak. Kirim baju bekas, kena pajak. Nih gue kirim sendal doang, kena pajak. Padahal sendal juga paling harga yang 390. Udah bayar pajak, barangnya nggak tahu di mana, dicari. La ilaha illallah, zaman sekarang 2020 cuma kirim paket buat keluarga tercinta aja. Karena kita belum pulang, makanya kirim paket, kirim oleh-oleh, coklat, makanan, dan lain sebagainya buat keluarga di Indonesia. Bisa-bisanya semuanya kena pajak. Udahlah guys, sekarang gak usah kirim-kirim paket buat keluarga kita. Kirim duit aja, udah aman. Boleh. Kirim paket, lagi-lagi pajak, bayar pajak. Ya Allah Gusti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini masih membahas seputar pajak kargo, barang yang dibawa pulang ke Indonesia juga atau yang dikirim ke Indonesia juga. Jadi sekarang itu agak lebih sering dan juga aturannya itu lebih diperketat lagi untuk teman-teman yang kirim barang dari luar negeri ke Indonesia, atau kita cuti bawa barang yang kelihatan banyak yang mungkin beresiko untuk dicek sama petugas di bandara di Indonesia, akan dibuka kopernya, kemudian resiko untuk disuruh bayar pajak. Jadi video yang barusan kita lihat, mbaknya sebenarnya juga nggak salah dan ada benarnya juga. Mendingan daripada kita kirim barang ke Indonesia, barang nggak nyampe, hilang, rusak, berkurang, terus ujung-ujungnya suruh bayar pajak, ya mendingan kirim uang aja, lebih simpel dan lebih aman juga. Mungkin ini juga bagian dari program pemerintah juga sih, untuk membeli atau mencintai produk Indonesia. Jadi mendingan dikirim uang aja ke Indonesia, dibelanjain di Indonesia. Ya ada benarnya juga sih. Cuman yang bikin sakit hati atau jengkel itu, kita udah capek-capek ngirim barang, kemudian lewat laut atau lewat udara, kita bayar pajak ataupun nggak bayar pajak di Indonesia, tapi barangnya itu nggak tahu kemana gitu. Terus apalagi kalau ketemu sama jasa kargo yang mungkin pelayanannya kurang bagus. Jadi yo kayak gitu ngeselin banget sih. Nggak cuma mbaknya aja yang mengalami hal yang sama, sebenarnya masih banyak lagi, cuman ini ada yang baru. Aku bulan 5 kemarin kena pajak 2 juta, padahal cuma 4 kilo. Kirim barang 4 kilo tapi pajaknya 2 juta. Sayang banget kan? Mendingan kirim transfer uang aja, oke? Ini lewat pos bayar 150.000, yang kargo kena juga. Udah bayar transfer tapi barang sampai sekarang belum ketemu. Udah bayar pajak tapi barangnya belum ketemu, belum nyampe. Ya ngapain juga kita bayar, oke? Kemudian banyak bilang ini kirim baju buat anak sama jajan, kirim lewat pos. Emang bener sih informasi yang saya dapatkan, kalau rata-rata sih ya, kalau kirim lewat pos cepat, lewat udara tapi kena bea cukai. Tapi katanya kalau kirim lewat laut lama nggak kena bea cukai, tapi resiko juga barang hilang gitu kan. Kemudian ada pengalaman lagi dari Mas Vido Akbar, seorang tiktokers di Arab Saudi. Ini kirim barang 22 kilo. Biaya ongkirnya itu 275 real, berarti 1 kilonya sekitar 12,5 real. Kemudian nyampe di Indonesia pakai Saudi Pos itu cuma 2 minggu, estimasi 2 minggu lah, tapi 11 hari itu udah nyampe. Enak banget kan? Barang Mas Vido tersebut nyampe di Madura itu cuma 11 hari. Masya Allah cepet banget ya. Tapi kena pajak itu sekitar 740.000 rupiah untuk barang sebanyak 22 kilo. Jadi ya lumayan banyak sih, 740.000 rupiah. Ya isinya ya paling baju-baju biasa, coklat, kacang-kacangan kayak gitu lah, oleh-oleh aja sih. Jadi ya lumayan juga sih ya. Sebenarnya bayar pajak nggak apa-apa sih, tapi asalkan jangan mahal-mahal, asalkan barang itu sampai selamat sampai tujuan, selamat sampai rumah, semuanya aman. Daripada kita bayar ongkir, bayar pajak, disuruh bayar pajak, terus kita udah transfer tapi barangnya nggak tahu nyampainya kapan, barangnya posisi di mana kita nggak tahu, bahkan nyampe rumah itu hilang, rusak, berkurang. Yang bagus-bagus diambilin. Apalagi ada juga yang misalkan botol parfumnya diambil, diganti botol, dikasih air untuk mengganjal agar beratnya itu tetap bertahan gitu. Misalkan 23 kilo atau 20 kilo, kalau barang-barangnya diambilin otomatis kan jadi ringan tuh. Jadi
ada oknum yang ganti dengan botol diisi air biar beratnya itu tetap bertahan gitu loh. Jadi itu sayang banget sih. Mungkin teman-teman juga bertanya, kita punya barang dari luar negeri, entah itu bekas, baru, dikasih majikan, atau kita nemu di sampah. Kalau di luar negeri kan kadang kita nemu di sampah itu masih bagus ya, atau beli second itu masih bagus juga. Mau dikirim takut pajak, mau dikirim juga takut diambilin sama orang-orang yang bagus-bagus terus diambilin, jadi kayak percuma aja gitu loh. Tapi kalau kita pulang bawa, misalkan kita cuti kemudian kita bawa oleh-oleh banyak, itu juga di bandara sangat beresiko. Akhir-akhir ini cukup ketat sih. Jadi koper TKI itu resiko untuk dibongkar-bongkar sama kantor bea cukai dan dikenakan pajak. Jadi videonya kayak gini, ini pengalaman teman yang masih baru banget pulang ke Indonesia. Yang mau pulang kampung, tolong jangan beli barang-barang baru dan makanan banyak-banyak. Koper dibongkar dan ada yang harus pajak. Jadi itu resiko banget ya. Gimana ya? Kita mau bawa oleh-oleh dari luar negeri ya harus sih, masa kita jauh-jauh dari luar negeri, mungkin sekian tahun kerja kemudian pulang nggak bawa oleh-oleh juga gimana. Kita bisa juga sih bawa oleh-oleh dari Indonesia, cuman beda aja gitu loh. Ya mungkin solusinya jangan terlalu banyak aja sih. Ada yang komen juga kayak gini, aku bayar pajak lebih mahal dari harga barang yang aku beli. Ini loh, ini yang jadi harus dicari solusinya sih. Kargoanku dos jumbo medium belum datang, ini udah 3 bulan, takutnya kena pajak nggak ya? Kemudian ada lagi, benar sayang aku udah 9 bulan kardus belum nyampe 2 kardus padahal udah di Indonesia katanya. Mungkin masih nyangkut-nyangkut di mana gitu ya. Banyak juga yang merekomendasikan kirim uang aja sahabatku, pahlawan devisa, sehat selalu, semangat. Ada juga nih, aku juga pernah kirim lewat pos, cuma 2 kilo saja kena pajaknya 1,4 juta, tapi nggak digubris, jadi ya barang-barangnya hilang entah kemana. Jadi mungkin yang dikirim barang-barang mahal juga sih, mungkin ya. Harusnya kalau barang-barang murah yang Mas Vido tadi 22 kilo aja pajaknya cuma 740.000. Kalau ini pajaknya 1,4 juta, pasti harganya barang itu mahal. Kalau ada yang nanya aturan ini mulai berlaku kapan, ini ada informasi nih, betul, sampai di Indonesia di kantor pos kita yang terima juga harus bayar pajak. Aturan 3 bulan yang lalu, kurang lebih lah segitu. Kemudian ada yang komen lagi, barangku banyak yang hilang, dah jangan paket barang, beli barang seperlunya aja. Iya bener, kirim uang aja, gampang. Kemudian ada juga, aku udah bayar pajak, barangnya banyak yang hilang. Ini loh, ini yang harus diperbaiki sih. Kita udah bayar pajak, barangnya nggak tahu kemana, hilang, rusak, berkurang, yang bagus-bagus aja yang diambil, itu yang nggak tahu juga nih. Baiklah, itulah informasi yang bisa saya share ke kalian semua. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.